Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di channel Hari Setiawan. Di channel ini Anda akan mendapatkan berbagai macam insight seputar pelaksanaan ibadah haji dan umroh di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share supaya channel ini terus berkembang dan konsisten untuk bisa menemani Anda berbagi wawasan seputar haji dan umroh di Indonesia. Teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan kepada saya di DM Instagram, di DM TikTok, dan berbagai macam saluran komunikasi, termasuk di kolom-kolom komentar semua postingan saya di media sosial. 3 pertanyaan ini paling banyak ditanyakan dan saya akan mencoba menjawabnya dengan lebih mudah, simpel, dan ringkas di video kali ini. Yang pertama, kapan jamaah haji 2026 diberitahu oleh Kementerian Agama bahwa dia berhak berangkat tahun depan? Nah, teman-teman, terkait dengan pemberitahuan kepada calon jamaah haji 2026, sejatinya di setiap daerah tidak sama. Ada sebagian daerah dari beberapa pekan yang lalu mereka sudah mendapat pemberitahuan dari kantor Kementerian Agama di kabupaten kotanya bahwa Anda berhak berangkat 2026. Jamaah haji tahun depan sudah diinfo melalui surat resmi. Contoh, ada beberapa kawan di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat, mereka sudah mendapatkan pemberitahuan dari kantor Kementerian Agama di daerahnya masing-masing. Sedangkan di beberapa daerah yang lain, di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, Kementerian Agama masih melakukan verifikasi siapa saja jamaah di daerahnya yang berangkat di 2026. Sedangkan di beberapa daerah lain di Jawa Timur, kantor urusan agama atau KUA di beberapa kecamatan sudah menginformasikan dan merilis daftar nama siapa saja calon jamaah yang berangkat dari kecamatan tersebut. Jadi, tiap daerah tidak sama, teman-teman. Kalaupun sampai hari ini, sampai akhir atau pertengahan Agustus ini Anda belum mendapatkan pemberitahuan, saya pikir masih wajar gitu ya. Karena jika melihat pengalaman di musim haji 2025, jamaah haji yang urut porsi berangkat, yang artinya mereka memang giliran berangkat tahun 2025, itu rata-rata mendapatkan informasi dari kantor Kementerian Agama bahwa dia berangkat 2025 sekitar bulan September atau Oktober 2024. Pertanyaan kedua yang juga sering ditanyakan adalah berapa biaya haji di musim haji 2026. Nah, teman-teman, terkait dengan biaya haji, saya bisa jelaskan bahwa pembahasan biaya haji itu dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah bersama DPR. Karena biaya haji tidak bisa dipastikan angkanya selalu sama dari tahun ke tahun, atau bisa ditetapkan sejak 2-3 tahun sebelum keberangkatan. Tidak seperti itu. Mengapa? Karena komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji itu banyak sekali. Mulai dari pelayanan haji di dalam negeri sampai pelayanan haji di dalam negeri. Pelayanan haji di dalam negeri misalnya pelayanan di asrama haji, pelayanan pembinaan yaitu manasik haji, kemudian pelayanan kesehatan, ya, walaupun biaya kesehatan, biaya pemeriksaan itu Anda tanggung sendiri, tapi komponen biayanya bisa jadi ada peraturan yang berubah. Kemudian komponen biaya di pelayanan di pelayanan luar negeri ini jauh lebih panjang lagi, jauh lebih banyak lagi yang harus dihitung dan faktor-faktor perubahannya juga sangat besar. Apalagi beberapa komponen pelayanan di luar negeri itu menggunakan mata uang asing, di mana kurs nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing selalu berubah dari waktu ke waktu. Bisa naik, bisa turun, walaupun cenderung selalu naik. Sehingga teman-teman sekalian, biaya haji 2026 itu berapa tentu tidak bisa dipastikan sekarang. Apalagi lembaga pelaksana haji 2026 ke depan itu adalah Badan Penyelenggara atau BPHJ, di mana BPHJ baru bisa melakukan berbagai macam persiapan haji
setelah Undang-Undang Haji dan Umroh selesai direvisi. Posisi sampai pertengahan Agustus ini, undang-undangnya sendiri masih belum terselesaikan dan belum disahkan oleh DPR. Pertanyaan ketiga yang juga sering ditanyakan adalah tentang kapan pelunasan. Nah, ini lebih dalam lagi daripada sekedar pertanyaan tentang berapa biaya Haji 2026. Mengapa? Karena pelunasan itu pasti baru akan bisa ditentukan detail teknisnya itu setelah komponen biaya haji itu disepakati oleh pemerintah bersama DPR. Sementara pembahasan tentang biaya haji antara pemerintah dan DPR saja itu belum terlaksana. Karena pembahasan biaya haji itu juga tidak mungkin bisa dilaksanakan sebelum Undang-Undang Haji dan Umroh selesai dibahas, selesai direvisi, dan disahkan oleh DPR. Jadi terkait dengan pelunasan itu juga lebih sulit untuk dipastikan dari sekarang, ya, dari bulan Agustus ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau merujuk pada hasil evaluasi Kementerian Agama atas pelaksanaan ibadah haji 2025, terkait dengan pelunasan ini ada satu catatan evaluasi penting yang disampaikan di saat forum evaluasi itu, yaitu adanya rekomendasi agar pembahasan biaya haji dan waktu pelunasan biaya haji itu bisa dilaksanakan lebih cepat dari tahun 2025. Kalau merujuk pada tahun 2025, di mana biaya haji baru disepakati tanggal 6 Januari 2025, pelunasan tahap 1 baru dimulai pertengahan Februari 2025 dan berakhir 1 bulan kemudian. Lantas pelunasan tahap 2 baru dimulai 1 minggu sebelum Lebaran Idul Fitri dan baru berakhir di pertengahan Syawal atau pertengahan April 2025, padahal awal Mei sudah pemberangkatan calon jamaah. Tentu ini terlampau mepet. Artinya, kalau komitmen terhadap perbaikan dari 2025 bahwa pelunasan biaya haji harus selesai lebih cepat, maka bisa jadi pemerintah dan DPR harus bergerak lebih gercep lagi, sehingga kemudian pelunasan biaya haji itu bisa dilaksanakan bahkan sebelum proses pemvisaan. Karena salah satu poin evaluasi terkait dengan haji 2025 juga ada rekomendasi bahwa pelunasan biaya haji, mau tahap 1, mau tahap 2, atau berapa tahap sekalipun, diharapkan sudah selesai sebelum masa pemvisaan calon jamaah haji itu dibuka oleh Arab Saudi. Dan kalau kita lihat timeline tahapan dari Arab Saudi, disebutkan bahwa pemvisaan dokumen jamaah haji itu sudah dibuka pada awal Februari 2026. Kalau betul-betul pemerintah akan komitmen bahwa pelunasan itu akan diselesaikan sebelum pemvisaan, maka kemungkinan besar kalau semuanya komitmen, maka pelunasan itu akan dimulai sekitar bulan Desember sampai akhir bulan Januari. Karena awal Februari sudah dimulai proses pemvisaan di Arab Saudi dan rekomendasi evaluasi haji tahun ini diharapkan saat pemvisaan dimulai, pelunasan sudah selesai 100%. Dan rasanya itu amat terkait dengan kerapian manifest supaya tidak lagi terjadi suami istri pisah hotel, pisah kloter, antara orang tua dengan anak juga terpisah hotel, terpisah layanan. Sampai di sini dulu jawaban saya atas 3 pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.